Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, everybody in 7 ICP2. Semua anak-anakku semua yang di kelas 7 ICP2. Very good morning ya. Selamat pagi. Kalau Ustaz juga dulu waktu di Malaysia selama sebulan, biasanya kalau pagi nggak hanya good morning tapi very good morning ya. Meskipun siang tetap good morning. Why? Because we want to get a morning spirit ya. Jadi harusnya kita itu kalau di pagi hari itu selalu bersemangat. Tidak boleh di pagi hari kita nggak bersemangat ya. Hari ini Ustaz Hugo feel very happy because there is a chance to meet with you all. Dan sebenarnya kalau videonya dibuka itu lebih baik. Kenapa? Karena ya kita kan tatap muka meskipun lewat jarak jauh ya. Jadi tetap aja dibuka videonya sehingga kita bisa lebih interaktif. Hari ini kita akan mendalami lagi dan I want to remind you that at 10:30, setengah 11, today we have a daily test. Kita ada apa? PH ya atau ulangan harian. Dan ulangan harian itu taken from all of my materials about the video, PowerPoint, and then maybe PDF file, and then also all of my assignment that I have given to you. Jadi ulangan harian itu nanti akan diambilkan dari semua materi yang sudah saya berikan, baik itu video, PowerPoint, kemudian soal-soal yang sudah kamu kerjakan, bagi yang mengerjakan. Bagi yang belum, itu nanti akan menjadi sangat sulit ya. Jadi tolong anak-anakku semua serius untuk mengikuti pembelajaran fisik ya, even though we can meet directly ya, but apa ya, make it challenge for us ya. Jadi jadikan challenge, tantangan buat kita semua. Okay, today I want to discuss deeply about measurement. Hari ini kita akan diskusi tentang measurement. Jadi saya pengen menunjukkan, I want to show you that we just use our, what is that? Kita hanya menggunakan internet kita untuk belajar. Okay, I will share the screen. Okay, this one. Okay, I think you can see clearly ya about the graduated cylinder. The name is graduated cylinder. Dalam bahasa Indonesia adalah gelas ukur ya. Graduated cylinder. Ya. Nah, ini ya, graduated cylinder itu adalah, sudah ada yang coret-coret. Ya. Notation. Sebentar. Oke. Oke. Ini adalah graduated cylindernya ya. Nah, this is meniskus. Ini adalah meniskusnya. Ya. Meniskus cekung atau concave meniskus ya. Jadi concave itu adalah cekung ya. Jadi ini kalau di sini 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Maka yang mendekati ini adalah ini, maka dianggap berapa? 26. Satuannya apa? Satuannya adalah mililiter. Sorry, agak jelek ya pakai mouse. Ini 26 mililiter, ya. Oke. Sebentar. Oke, kita menuju yang ini, coba. Sebentar ya.
Iris. Oke ya. Nah. Oke, sekarang mouse. Measurement ya, ini ya. Ini graduated cylinder. Nah, kalau ini apa ya? Sebentar, teks. Sebentar. Ini ya, question number 1 ya. We observe the liquid in the graduated cylinder based on the meniscus ya. Jadi dilihatnya itu yang meniskusnya, batasannya adalah yang cekungannya. Ya, concave meniscus. This one. Ya. Ini ya. Nah, okay. So just read the scale. You can start from top or bottom. Kalau saya lebih enak dari bawah ya, dari bawahnya yang ada angkanya. This is 20 and then 21, 22, 23, 24. So the volume is 24 milliliters ya. Milliliters 24. Okay. Okay, now please any question about graduated cylinder? I think so easy for you ya. Sangat mudah. Jadi hanya begitu-begitu saja. Nah, the other function of graduated cylinder is not only for measuring the volume of liquid, but also to measure the volume, irregular shape thing. Jadi bisa untuk mengukur volume benda yang bentuknya itu tidak beraturan. Kalau bentuknya bola bisa kita pakai rumus. Bentuknya balok bisa kita pakai rumus. Bentuknya kubus, cubic, we can solve the problem or we can find the volume by using the formula of volume of cubic. Tapi kalau misal kita itu mengukur volume batu, batu kan ada yang Ada yang bentuknya itu enggak teratur. Cara ngukurnya apa? Bagaimana? Bisa pakai graduated cylinder. Ya, we can use graduated cylinder. Caranya gimana? We just prepare the graduated cylinder like this, and then we fill the graduated cylinder using liquid dengan cairan. Kemudian graduated cylinder diisi dengan benda yang mau diukur, benda yang kita ukur, maka nanti akan naik. Selisihnya itu adalah volume. Ya. So the delta of the volume before we put in or we fill in the stone and after we fill in the stone in the graduated cylinder, that is the volume. Itu volumenya. Ya. Jadi kayak gini. Ini Oke. Ini kan sebelumnya adalah berapa ini? 24 milliliters ya. Satuannya adalah mililiter. 24 mililiter. Nah, before we fill in the stone in the graduated cylinder itu 24. Nah, kemudian kan kita pengen mengukur batu ini volumenya berapa. Nah, and then we just put the stone in the graduated cylinder. Kita masukkan batunya ke graduated cylinder. Maka the level of the liquid will rise up ya. Akan naik. Naiknya berapa? For the examples. Sebelumnya 24 mili, after we put the stone in the graduated cylinder becoming 30 misal, menjadi 30. Maka kalau 30 dari 24 menjadi 30, maka volume batu tersebut adalah 6 mililiter. Jadi seperti itu, ya. Oke, Mas Raka ya. Oke. Let's try to read the scale of graduated cylinder ya. Bentar ya. Nah, ini Mas Raka. Kira-kira berapa ini
Aduh, sebentar. Berapa ini? Question 2. What is the volume of the liquid in this graduated cylinder? Ini. 6.6. 6.6. The unit is? Satuannya adalah? Mili. Milliliter. Mililiter. Very good. Ya, sudah bisa ya, saya kira. Oke. Ini Mas Raka. Kalau nomor 3, Mas Raka. Question 3. What is the volume of the liquid in this graduated cylinder? This one. 38 milliliter. 38, very good. Bagaimana kok bisa 38, 38? Berarti kan ini 30, ini 40 ya. Ini cuman ada 5 skala kali bagi 22. Ini 30, 32, 34, 36, 38. Oke, very good. Thank you, Mas Raka. Thank you. Welcome. Okay. Now we continue with quadruple beam balance, ya. Quadruple beam balance. Quadruple beam balance. Okay, I will share the screen. This one. Quadruple beam balance. Okay. Ini namanya quadruple beam balance. Ya, kenapa quadruple? Kok nggak triple? Ya, karena ini skalanya ada 4, ada 1, 2, ya, 3, 4. Quadruple beam balance. The function of quadruple beam balance is to apa? Untuk apa lo? Untuk mengukur massa. Very good. Ini ya. Contohnya ini yang saya ini saya tunjuk ini ya. Contohnya ini. This is the question. The example. The examples. This one. Maka how to read the quadruple beam balance? Cara bacanya, cara untuk penggunanya kita taruh dulu bendanya, kemudian kita geser mulai ratusan sampai 0,1 ya. Jadi sini ada, ternyata ini maksimal 100, kalau dibuat 200 nggak bisa, and then 80, puluhannya 80, kemudian satuannya adalah 3, ya. Then yang 0,1 itu ada 0,6. Nah, maka the result of the measurement, hasil dari apa namanya pengukuran itu adalah apa? Masanya adalah berapa? 100. Sulit ini nulisnya. Plus berapa? 80 ya. Kemudian plus lagi berapa? 3 berapa? 0,6. Oke. Hasilnya berapa berarti? What is the result? 183,6. Oke, 83.6. And the unit is, what is the unit? The unit? What is the unit? The unit Gram. is, very good, grams ya. Oke, unit itu gram nih. Oke, we can continue with the other this one. Ya, ini sebentar. Saya Oke. Ini sama juga. Oke, kita ganti lagi. Oke, we change with the others. Oke, this one. This is also small ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah the example of triple beam balance.
Kenapa triple? Why we call this triple? Because the scale only this one, and this one. Only three. Yeah. Three scale. Hanya 3. Maka kita katakan apa? Triple. Triple ya. Oke, saya nih kecil-kecil ya, bentar ya. Saya dibesarin nggak ya? Wait. Oke, wait. Oke, this one. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke. Ini ada ratusan ya, this one, wait. This one, tuh. Oke, wait. We discuss about quadruple beam balance, still quadruple beam balance, this one. Ini ratusannya, ini puluhannya, and then ini satuannya, ini 0 komanya ya. Oke. From this the result is 100 and then plus berapa? Halo? 90? Ya, 97. 90 and then plus 7. 7 plus Oh, 0.85. itu nggak pas ya antara 0.84 and 0.84 and 0.85 ya. Oke, kita ambil aja yang 0.85 misal. Berarti berapa hasilnya? The result is, what is the result? 197.85 gram. 7.85 gram. Okay. Okay, now do you understand? Yes. Yes. I think very easy for you, yeah? Okay. I will stop the share. Okay, I will share screen now. Okay, this one. Acceleration causes by force. Maksudnya adalah if there is a thing with certain mass and then we give this thing by using some force, maybe push or pull, so the thing will accelerate ya, akan mengalami percepatan ya, akan dipercepat atau diperlambat. Kemudian forces itu ada yang contact force and non-contact force. Kalau contact force itu perlu disentuh, dikontak, ada kontaknya. Pushes atau mendorong, pull atau menarik. Ya, kalau push itu ada namanya normal force. Jadi kalau kita duduk itu sebenarnya we have weight force, ada gaya berat. Kita punya gaya berat. But because of there is a normal force that the direction is the opposite with the weight force. So based on the third Newton's law, berdasarkan hukum Newton ketiga itu, ketika kita duduk itu ada gaya berat ke bawah, and then what is that? Normal force ke atas, yang besarnya sama sehingga saling meniadakan, besarnya sama. Jadi diam, ketika duduk kita duduk aja gitu. But if the chair is not so strong to what is that? To to giving normal force based on the weight force, our weight force. Kalau misal normal force-nya kurang dari weight force-nya, maka kita akan ambruk ke bawah gitu ya. Kalau non-contact force itu adalah apa? Non-contact force itu adalah gaya yang nggak perlu disentuh. Contohnya gravitational force.
gaya gravitasi. Itu kan kita ketika loncat ke atas, when we are jumping, when we jump to up ya, jump up, itu akan kembali ke bawah. Why? Because there is a gravitational force. Yang lain nanti ada electromagnetic force, and then nuclear force, and then kalau elektromagnetik nanti ada magnetic, ada elektrik, dan seterusnya. But kita nggak terlalu jauh di sana. Kalau magnetic force itu kan biasanya if you put the magnet with the same what is that, polar ya, polarnya itu sama, kutubnya sama, the same polar, misal north with north, maka dia akan saling tolak menolak. But if using different polar, north and south, maka akan saling tarik menarik, ya. Tuh. Nah, and then forces is vector quantity. Jadi apa? Force atau gaya itu besaran vektor. Besaran vektor itu besar yang memiliki besar dan memiliki arah. Ya, both force are acting on the yellow ball. Nah, ini maksudnya gaya apa yang terjadi di bola kuning ini? Maka gayanya adalah gaya berat, weak force ya. And then this one, labeling forces, and then this one, ya, memberikan label kepada force. Nah, this is the person who, what is that, learn dan menemukan terkait dengan gaya ya, Mr. Sir Isaac Newton ya, Mr. Isaac Newton yang hidup 1642 sampai 1727. Ya, Newton's use for the unit of the force. Jadi nama belakangnya Newton itu bisa sekarang dijadikan apa? Unit atau satuan dari gaya. Ya. Nih, Newton's law of motion. Saya kira sudah ada di video saya ya. Hukum Newton 1 ya. Kemudian mass. Apa sih bedanya mass dengan gaya berat atau berat? Beda ya. Kalau mass itu adalah jumlah zat yang terkandung di dalamnya. Mass is about the particles or the substance in that thing. Jadi partikel atau zat yang di dalamnya itu banyaknya berapa. Kalau weight itu adalah mass that influenced by gravitation. Massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga berat badan kita itu depend on the gravitation when we stand. Tergantung dari gravitasi di mana kita berdiri. Contohnya kalau kita itu berdiri berada di bumi dibandingkan dengan di bulan, that's different. Why? Because the gravitation between Earth and Moon is different. Ya, gaya berat itu kan weight sama dengan mass kalikan atau dot gravitation. Jadi masanya tetap tapi gravitasinya berubah. Kita di bumi, kita di bulan, kita di planet lain, maka karena gravitasinya beda, maka berat kita beda. So if you ever seen ever watch the video about astronaut is like floating ya. Jadi astronotnya itu kayak melayang gitu. Why? Because the gravitation is so small. Gravitasinya itu sangat kecil sehingga tidak bisa tertarik keras seperti ketika kita berada di bumi ya. Oke. Nah, force also the arrow represent the magnitude of the force. Jadi arrow atau panah yang panjang ini itu melambangkan apa? Melambangkan besarnya gaya. Kalau pendek ya gayanya pendek, kalau panjang gayanya panjang gitu ya. Oke, saya kira ini adalah contohnya lagi. What thing is pushing on the rocket? Ya, is this a contact or non-contact force? Ya. Kontak atau enggak ya? Kalau ada roket kan mendorong ke bawah ya. Kemudian ini Newton's third law and the scale ya. The weightlessness of space ya. Jadi
berat kita itu akan lessness ya, lessness. Akan sedikit sekali sehingga bisa terbang-terbang kayak gini. Apa terbang-terbang, mantel-mantel ya. Ini ya. Ini yang terakhir. Oke. Okay, now we continue. We discuss about stopwatch. Ya, stopwatch. Saya kira kalian semuanya sudah pada ngerti ya stopwatch. Stopwatch, there are a lot of kind of stopwatch. Analog and digital. Kalau digital gampang banget ya. Biasanya kita pakai kayak begini nih. Ya. Minute, second, 1/100 second. Maksudnya apa? Ini adalah, sorry saya kasih annotation dulu. Oke. Nah, this is minute ya. Ini 1 menit. Kemudian ini adalah second-nya, detiknya. Nah, ini itu berapa sih? Ini tuh pakai yang ini. 1/100 ya. 1/100. 1/100 itu berarti 44/100. 1 menit 23 detik, 44. Nah, gitu ya. 1 minute 23 second point 44. Nah, ini gampang kalau yang apa? Kalau yang digital ya. Kalau analog seperti ini. Nah, masih loading ya. Nah, ini menitnya bagaimana? Nah, ini seperti ini ya. Ada minute skill-nya, kemudian ada apa? Second-nya, ya. Minute skill-nya ini, ya. Ya, kalau ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti gimana ini? Berarti 1, ini kan ada berapa? 1, 2, 3. Jadi merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah, putih, merah. Ini dari 1 ya. 1 point berapa kan gitu. Nah ini setengahnya ya, 1,5. Ya. Jadi seperti itu. Ini berarti berapa ini? 1,5 ya minute skill-nya ya. Lebih sih ya sebenarnya. Kan ini 1, sorry. Ini kan berarti dari sini ke sini 1. Oke, dari sini ke sini 1. Satunya, iya ini berarti 3. 1, satunya di sini, maka ini 1,5 ya. 1.5. Tapi ini lebih dikit lah. Lebih dikitnya itu kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini 1.5 and then second skill-nya ada minute skill, ini minute skill-nya skala menit atau skala menit. Nah, ini adalah second skill, skala detik. Nah, ini 1.5 minutes and then this one. Ini langsung kelihatan 17, kecil sekali ya, 2. Ya. Berarti minute skill-nya 1.5, second skill-nya 17.2. Nah, reading atau the result of the measurement by using stopwatch is 47.2 ya. Nah, kita coba yang lain. Now we try to the other stopwatch ya. Coba yang ini. Kecil ya. So small. Oke. Okay. Nah, for this one, this is, sorry. Okay, this is a minute skill ya, minute skill. This one is minute skill, and then this one is second skill, skala menit dan skala detik. Okay, I will clear. Now, if we observe the minute scale from 0 until 60, ya, dari 0 sampai 60, berarti 60 menit. Nah ini sangat kecil sekali. Kalau di sini dilihat berarti ada 0, 5, 10, 15, 20, 25. Nah ini berarti di sini 5. Dari sini itu adalah berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3, berapa? Nah ini sangat kecil sekali ya.
sangat kecil sekali. Ini berarti 5, 6, tadi berapa tadi? 3 ya, 3 menit 6,2 detik. Nah, itu ya, 3 menit 6,2 detik. Sangat kecil sekali. Oke. Okay, I think my explanation about. Okay, now we discuss about thermometer. How to read the scale of thermometer. This one. Okay. There are a lot of kind of thermometer. Ada yang digital, ada yang analog. This is klinis ya. Clinical thermometer. Oh, ini Fahrenheit ya. Ada yang Fahrenheit, ada yang Celsius. This one is Celsius. To our body, to measure the temperature of our body ya, using this one. Gampang ya, 37 derajat Celcius. And maybe now becoming familiar for us is thermogun ya. We sometimes call that thermogun. We call thermogun. Ini sama. Nah, now what about this one? Ini adalah termometer untuk ruangan. Using two scales, degree of Celsius and also degree of Fahrenheit. Yeah, maybe at the next time in 8th grade, I will give you the explanation about how to convert the unit of temperature. Ya, ada Celsius, gampang ya, tinggal diurutkan aja seperti ini. Oke.